بعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. وقولهما بالعربية وإن كان الكل أعجميا لاتباع السلف والخلف. وقولهما utawi anane khutbataini iku bil arabiyati tetep kelawan bahasa Arab. Wa ingkana hale senajan ta ana sapa al kullu sekabehane kaum iku ajamina pira-pira wong ajam. Orang yang tidak Arab, orang ajam itu, orang selain Arab. Kenapa? Meskipun semuanya itu bukan merupakan bangsa Arab, tapi kok khutbahnya menggunakan bahasa Arab. Littiba'i salafi karena derek tindak lambai ulama salaf wal khalafi lan ulama khalaf. Fa in amkana mongko lamun ta memungkinkan apa ta'allumuhuma belajar khutbata ini melajari khutbata ini biha kelawan bahasa Arab, biha kelawan Arabiyah ya khutiba mongko den khitabi, khutiba mongko den perintahkan atau den khitabi bihi kelawan ta'allumihima diperintahkan sapa jami'u ahlil baladi sakabehane penduduke desa. Jami'u ahlil baladi sapa sakabehane penduduke desa. Perintah tadi alal kifayati ing atase kifayah. Fardu kifayah. Ketika ada orang yang sudah mau mempelajarinya, yang lain bisa gugur. Jadi kalau mungkin untuk mereka orang-orang yang tinggal di suatu desa untuk belajar bahasa Arab agar bisa membaca Arab, itu maka wajib. Wa in zatu hale senajan to luwe utawa tambah sapa ahlul balad tambah anal arba'ina ing atase wong 40. Meskipun penduduk yang ada di desa tersebut tuh lebih dari 40, bilangan minimal sahnya jamaah sholat Jumat, tetap semuanya wajib diperintahkan secara kifayah. Wajib kifai mereka belajar bahasa Arab. Lah ketika memang wajib terus fa'il lam yaf'alu mongko lamun ta ora agawe sapa ahlul balad. Fa'il lam yaf'alu mongko lamun ora agawe sapa ahlul balad. Mereka enggan untuk belajar. Ya asau mongko padha durhaka, mongko padha duraka, mongko padha maksiat sapa ahlul balad. Wala Jumat lan ora ana Jumat iku maujud utawa iku wajib lahum keduwene ahlul balad, dan tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat. Terus bal yusalluna balik sholat sapa ahlul balad, balik sholat kabeh sapa ahlul balad sholat adzuhra ing sholat zuhur, ketika memungkinkan belajar bahasa Arab, maka wajib bagi seluruh orang yang tinggal di desa tersebut, karena khutbah itu harus berbahasa Arab. Meskipun orang-orang di desa itu bukan orang Arab, kalau mereka enggan untuk belajar bahasa Arab, ya maka mereka semuanya mendapatkan dosa dan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat Jumat di desanya, tapi kembali ke sholat zuhur. Faidatul khutbati utai faedah khutbah, faidatul khutbati utai faedah khutbah biha kelawan Arabiyah. Wa illam ya'rifha hale senajan ta ora ngaweruhi ha ing Arabiyah
sapa al qaum utai faedahe iku al ilmu ngawruhi bil wa'dzi kelawan pitutur mengetahuinya tadi min haitsul jumlatu sangking sekirane utawi jumlah iku maujud. Meskipun mereka tidak paham bahasa Arab, terus kenapa faedahnya? Itu apa faedahnya? Kok tetap menggunakan bahasa Arab khutbahnya? Karena agar diketahui kalau itu ada sebuah mau'izah yang mana harus dikerjakan dari segi jumlahnya saja, tidak harus paham maknanya. Yang penting prakteknya sudah bahasa Arab, meskipun yang khutbah nggak tahu maknanya, apalagi yang dikhutbahi sama sekali nggak tahu, nggak masalah, karena min haitsul jumlah. Ketika sudah ada hamdalahnya, ada sholawatnya, ada wasiat takwanya, ada sebagian ayat dari Al-Quran, ada doanya kepada orang-orang beriman, ya sudah cukup. Itu syartu krono utawi syarate iku sima'uha aweh rungu khutbah iku sima'uha memperdengarkan khutbah memperdengarkan khutbah la fahmu maknaha ora kok mahami maknane khutbah karena yang wajib itu adalah memperdengarkan khutbah kepada kaum yang hadir, bukan kok menuntut untuk difahami khutbah yang dibacakan. Wa illam yumkin lan lamun ta ora memungkinkan, lan lamun ta ora kongang apa ta'allumuha mempelajari khutbah. Mempelajari bahasa Arab, mempelajari Arabiyah. Ya khotbah mongko khutbah sapa wahidun salah suwiji khutbah bilughatihi kelawan bahasane wahid. Kalau memang tidak mampu semuanya, tidak memungkinkan untuk belajar juga, maka bisa khutbah dengan bahasa mereka sendiri, bahasa Indonesia. Wa illam ya'rifha hale sanajan to ora ngerti ha ing lughati sapa al qaum, meskipun kaum juga tidak paham bahasanya bahasa Jawa, sedangkan kaumnya itu adalah orang-orang yang bukan Jawa, nggak paham bahasa Jawa, bahasa Indonesia saja biar semua paham. Masalahnya khotibnya nggak pernah belajar bahasa Indonesia, sejauh ya sudah nggak masalah. Fa illam yuhsin mongko lamun ta ora bagusi sapa ahadun salah suwiji minhum sangking kaum atar jamata ing terjemah ing bahasa selain Arab, ya fala jum'ata mongko ora ana Jumat iku ana lahum keduwene kaum. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab, jadi boleh bahasanya sendiri. Bahasa sendiri juga tidak bisa. Bagaimana muji Allah itu dengan bahasa Jawa? Nggak bisa. Ya maka tidak diperbolehkan mengerjakan Jumatan. Ya tetap sholat zuhur. Kenapa kok tidak boleh? Limtifa'i syartiha krono ora onone syarate khutbah atau krono kespene syarate khutbah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Wa kaunuhu mautawi onone khutbataini iku ba'da zawali tetap ing dalem sawuse tergelincirnya matahari, ing dalem sawuse lengsere srengenge lil ittiba'i krana derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Terus wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbataini lil ittiba'i krana derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Bit tumakninati kelawan tumakninah
fihi ing dalem julus, fihi ing dalem julus wujuban kelawan wajib. Jadi untuk memisahkan kedua khutbah itu harus ada duduk di antara dua khutbah tersebut. Karena Nabi juga seperti itu ketika khutbah. Beliau memisah kedua khutbah beliau dengan duduk. Duduknya itu selama berapa menit? Ya, yang jelas dia bisa tumakninah di situ. Dia duduk dan semua anggota tubuhnya itu diam. Biqadri subhanallah. Wajib seperti itu. Kama fil julusi kayak dene ing dalem lungguh. Baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Persis seperti duduknya di antara dua sujud. Hadza utawi kilah julus bainahuma bitumakninati. Hadza utawi kilah julus bainahuma bitumakninati. Iku fil qaimi tetep ing dalem khotib kang ngadeg, khotib kang ngadeg. In amkanahu lamun to memungkinkan hu ing qaim, mungkin opal julus lungguh. Ketika khotibnya bisa duduk, ya maka wajib memisah kedua khutbahnya dengan duduk. Terus kalau itu mungkin, nek ora wa ilal lamun to ora in amkanahu, ketika tidak mungkin untuk duduk, maka bagaimana memisah kedua khutbah itu? Ya fasola mongko misah sapa qaim, misah bisak tatin kelawan menang, bisak tatin kelawan menang. Ya sudah, diam sejenak. Wa kadzalam kaya mengkono-mengkono fasola bisak tatin. Wa kadzalam iku kaya mengkono-mengkono fasola bisak tatin. Man utawi uwong, man utawi khotib yaktubu kang khutbah sapa, yaktubu kang khutbah sapa man. Khutbah emang jalisan hale lungguh. Duduknya tadi li'ajzin krono apes. Kalau ada khotib yang khutbahnya dengan cara duduk karena tidak mampu berdiri, ya maka untuk memisah kedua khutbahnya dengan diam. Tidak kok malah dipisah dengan tidur terlentang, tidak, dipisah dengan diam. Wala yakfihi lan ora nyukupi hi ing jalis, utawa hi ing man yaktubu jalisan, hi ing man yaktubu jalisan ora cukup apa alfaslu misah bil ittijai kelawan turu miring, tidak mencukupi. Bayunda bulan den sunahake apa kaunul julusi anane lungguh, disunahkan ketika duduk sebagai pemisah kedua khutbah. Wanahwi ilas padane julus, yaitu tadi sakta, diam sejenak untuk memisahkan dua khutbah bagi orang yang khutbahnya duduk atau orang yang tidak bisa duduk ketika khutbahnya berdiri. Iku biqadri suratil ikhlasi, anane lungguh mang iku biqadri suratil ikhlasi kelawan kira-kirane maca surat ikhlas, kelawan kira-kirane surat ikhlas. Sunnah membaca sunnah, durasi duduknya itu sesuai dengan seseorang membaca surat ikhlas berapa menit. Wa ismaul adati lan aweh rungu ing wawilangan, lan aweh rungu ing wawilangan. Alladzi rupane adat tan akidu kang dadi kabundel bihi kelawan alladzi, bihi kelawan alladzi kabundel apal Jumatu salat Jumat. Dan juga disyaratkan seorang khotib ketika berkhutbah harus memperdengarkan seluruh orang yang hadir di situ, seluruh orang yang hadir, yang mana menjadi syaratnya sholat Jumat itu dianggap sah. Berarti 40 orang. Berarti maknanya seorang khotib wajib memperdengarkan khutbahnya kepada sejumlah 40 orang, termasuk dirinya. 40 orang. 39 lah ya, 39. Bi ayarfa gambar yen to banterake sapa al khatibu khatib, banterake sautahu ing swarane khatib. Banterake bi arkani hima kelawan pira-pira rukune khutbah ini.
banternya tadi hatta yasma'aha sehingga ngrungu ha ing khutbah utawa ha ing arkanihima rungu sapa tis'atun wong songo wasala sunalan 30 wairuhu kang sakliyane khatib kamiluna kang sempurna kabeh. Harus memperdengarkan 39 orang yang dia khutbahi, yang mana mereka semuanya itu adalah orang-orang yang kamil, artinya ya sudah balik, terus laki-laki, terus merdeka, mustautin. Itu arti dari mana kamil itu seperti itu. Fala buddha mongko ora ana panggonan sumingkir iku maujud minal isma'i sangking aweh rungu was sama ilan ngrungokake ora ana panggonan sumingkir bil fi'li kelawan kenyataan la bil kuwati ora kelawan kekuatan artinya khutbah yang diperdengarkan oleh khatib kepada hadirin sidang Jum'ah itu mereka tidak tuli semuanya, atau tidak ada sebagian yang tuli. Itu makna daripada kenyataannya mereka bisa mendengarkan khutbahnya. Kalau di antara sidang Jum'ah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu ada yang tuli, ya maka itu tidak sesuai dengan kenyataan. La bil fi'li tapi bil kuwah. Walau kana lamun ta'ono, berarti tidak wajib Jumatan ketika penduduk yang 39 itu ada yang tuli. Enggak memenuhi syaratnya apa? Isma. Walau kana lamun ta'ono sapa al-khatibu khatib. Sekarang kalau yang tuli itu khatibnya, yang 39 itu bisa mendengar semuanya. Laukan lamun tono sopal khatibu khatib iku asom matuli atau budek ya lam yustarot mongko ora den syaratake apa yusmi'a aweh rungu sapa khatib aweh rungu nafsa ing awak dhewe ne khatib alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih nyocoki wajah. Kalau sesuai dengan kaul aujah, yang jelas 39 orang itu mendengarkan khutbahnya, bisa mendengarkan, tidak tuli. Meskipun khatibnya tuli nggak masalah. Wa ingkana lan lamun ta'ono sapa khatib iku minal arba'ina setengah saking hitungan 40. Meskipun khatib termasuk hitungan 40, syarat jumlah minimal jamaah sholat Jumat. Berarti kalau khatib nggak mendengar, hanya ada 39, tidak masalah. Karena kenapa? Karena mestinya ketika khatib itu tuli, dia juga paham kok, dia juga tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Jadi nggak masalah. Wala yustarut lan ora den syaratake apa ma'rifatul khatibi ngawaroine khatib, ngawarohi makna arkanil khutbati ing makna piro-piro rukune khutbah. Alhamdulillah itu apa maknanya, dia nggak tahu khatibnya. Sholatu wassalamu ala rasulillah, dia juga nggak tahu ini maknanya apa ini kata-kata apa, dia nggak tahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu maksudnya apa, dia nggak tahu. Nggak masalah, karena bukan sebuah syarat. Yang jelas dia sudah memenuhi rukun khutbah min haitsul jumlah khilafan halin nulayani li Zarkasi, ketua Imam Zarkasi. Kalau beliau mensyaratkan harus difahami oleh khatib apa yang dia ucapkan, teks khutbah yang dibaca harus difahami oleh khatib. Itu kalau beliau Imam Zarkasi. Terus selain itu syaratnya lagi wal wila ulan nuli terus menerus bainahuma ing dalam antarane khutbata ini, khutbah yang dibaca itu harus terus menerus. Ai baina kalimati kullin, tegese
ing dalem antarane pira-pira kalimate saben-saben suwiji minal khutbataini saking khutbah loro. Ini per kalimat dari khutbah yang dia baca di dua khutbah sholat Jumat itu harus terus menerus, tidak boleh dipisah. Alhamdulillah, kemudian dia diam lama, entah ambil apa, entah nyalakan kipas, entah kipasnya mati dadaan, belum dinyalakan, dia nyalakan dulu, terus macet, dia putar dulu kipasnya biar berputar. Nah itu berarti tidak mualah, batal khutbahnya. Wabainahumalan ing dalam antarane khutbata ini, wabainahumalan ing dalam antarane khutbata ini, wabainas sholatilan ing dalam antarane sholat. Setelah khutbah itu harus segera melaksanakan sholat, tidak boleh dipisah. Kenapa? Karena ya harus mualah. Kok bisa mualah kenapa? Yaitu ittiba'i karena derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Terus syaratnya lagi wa taharatul hadatsaini lan suci hadas loro, ai taharatun minal hadatsaini, suci saking hadas loro. Khotib yang berkhutbah yang suci itu, kalau yang hadir itu nggak perlu suci. Kalau hanya mendengarkan khutbah saja. Yang suci itu ketika mereka akan sholat. Nah khutbah ini seperti orang sholat, khotib itu seperti orang sholat ketika berkhutbah, maka harus suci dari kedua hadas. Al-azghari rupanya hadas cilik, wal akbarul hadas gede, sama seperti sholat. Disamakan, dikiaskan dengan sholat. At-taharatun najasatilan suci saking najis, ai taharatun anin najasati, suci saking najis. Najis suci memang fisaubi ing dalam pakaian yang digunakan khotib, wal badanilan badan, wal makanilan panggonan, mimbar yang dia gunakan, atau kayu yang dia sandari ketika khutbah, tongkat yang dia pegang ketika khutbah itu harus suci. Wasatrulan nutupi lil aurati maring aurat, wasatrulan tutup lil aurati maring aurat. Khotib juga harus menutup auratnya. Kenapa kok harus suci dari kedua hadas, suci dari najis di tempat, pakaian dan badannya, dan juga suci dari kedua dan harus menutup aurat karena ittiba'i karena derek tindak lambai Kanjeng Nabi. Wa kama fis sholati wa qiyasan ala sholati, wa kama fis sholati lan kaya perkara fi sholati kang tetap ing dalam sholat, sama seperti sholat, disamakan dengan sholat. Artinya la falau ahdatsa mongko lamun to berhadas sapa khotib, hadasnya tadi fil khutbati pada saat-saat khutbah, fil khutbati ing dalam khutbah, ya istanafaha mongko ngawiti maneh sapa khotib ha ing khutbah. Di saat-saat dia melangsungkan khutbahnya dia buang angin, ya maka nanti dia segera wudu, kemudian memulai dari awal khutbahnya. Wa in sabaqahu halih senajan to ketelanjur hu ing khotib apa al hadasu hadas, saya nggak sengaja kok buang angin, tetap yang namanya hadas, sengaja nggak sengaja membatalkan khutbahnya. Wa qasura lan cendek apa al-fasil pemisah, dia wudunya dekat kok, di bawah mimbar tuh ada kerangnya, dia wudu di situ. Nggak lama, tetap itu termasuk merusak mualahnya dalam khutbah. Bikhilah fima kelawan bedani perkara lau ahdasa lamun to hadas sapa khotib, hadasnya tadi terjadi bainahuma ing dalam antarane khutbata ini, bainas sholat lan ing dalam antarane sholat. Wa tatahhara lan bersuci lan sesuci atau bersuci sapa khotib angkur ben saking mangsa parek, Kalau hadas yang timbul itu setelah dia selesai khutbah terus akan menjadi imam sholat Jumat, itu dia batal. Segera dia berwudu terus kemudian kembali ke mihrabnya, ya maka nggak masalah. Li'annahuma karena saat temene, kok bisa?
Lah kok tadi di khutbah pas ketika khutbahnya berlangsung dia batal, langsung wudhu, kemudian langsung kembali, kok nggak boleh? Harus memulai dari awal. Kok yang ini antara khutbah dan sholat malah boleh? Ya ini, di annahuma krona saat temani khutbata ini. Di annahuma krona saat temani khutbata ini. Ma'as sholati sertane sholat iko ibadatani ibadah loro. Iko ibadatani ibadah loro mustaqillatani kang deweni karone. Karena ibadah yang mustaqil lah. Khutbah itu ibadah tersendiri, sholat Jumat juga ibadah tersendiri. Maka ketika ada pemisah di antara keduanya, nggak masalah, berupa hadas tadi. Kalau pemisahnya itu terjadi pada saat dia khutbah, ya maka batal khutbahnya. Dia wajib ulang dari awal. Karena khutbah itu sesuatu ibadah yang diserupakan dengan sholat. Kalau sholat, rakaat pertama selesai, naik rakaat kedua, dia hadas, ya maka harus diulangi dari awal sholatnya, nggak boleh teruskan. Kama fil jam'i kaya oleh ing dalam jamak baina sholataini ing dalam sholat loro, ing dalam antaranya sholat loro, sama ketika menjamak jamak zuhur dan asar. Zuhur sudah selesai, dia hadas, kemudian dia wudhu. Apakah nanti dia mengulangi zuhurnya? Tidak, langsung dia teruskan sholat asarnya. Wa afhama lan aweh kefahaman apa kalamuhu pengendikane Kiai Musannaf annahu sak temene kelakuan din fahami apa wa afhamran aweh kefahaman apa kalamu pengendikane Kiai Musannaf aweh kefahaman annahu ing sak temene kelakuan iku la istaratu raden syaratake apa tartibul arkani runtute piro-piro rukun as-salasati kang telu. Nggak harus hamdalah terlebih dahulu, nggak ada syaratnya tartib kok. Dari rukun-rukun khutbah yang disebutkan musannaf di atas oleh Syekh Abdullah bin Abdul Al-Hadrami, beliau tidak menyertakan rukun berupa tartib. Maka nggak masalah dia baca sholawat terlebih dahulu, baca hamdalah terlebih, kemudian terus doa, baru kemudian wasiat takwa, baru baca ayat, nggak masalah. Wala niatul khutbati lan ora niat khutbah. Ketika khutbah nggak harus niat, nggak masalah, karena nggak ada rukun. Karena niat dan khutbah bukan merupakan rukun. Wala niatu fardiyati halan ora niat kefarduane khutbah. Dan dia juga tidak niat kefarduannya khutbah. Khutbah itu harus dikerjakan sebelum sholat Jumat, berarti wajib fardu hukumnya. Nah dia nggak niat mengerjakan fardunya khutbah, ya nggak masalah, karena bukan merupakan syarat, bukan merupakan suatu hal yang wajib. Faslun ay hadza faslun fi ba'di sunanil khutbati ing dalam sebagian pira-pira kesunane khutbah, ing dalam sebagian pira-pira kesunane khutbah. Wa sholatil jumu'ati lan sholat Jumat. Pasal yang membahas tentang sebagian sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan pada saat khutbah dan sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan pada saat sholat Jumat. Nggak wajib, kalau nggak dikerjakan nggak masalah, wong sunnah. Tusanu dan sunnahake apal khutbatu khutbah. Khutbah itu disunnahkan ala mimbarin ing atase mimbar. Sunnah khutbah di atas mimbar. Kenapa neliti baik? Karena derek tidak lampai Kanjeng Nabi. Fa illam yatayassar mongko lamun ta ora gampang apa mimbar, ketika mimbarnya belum dibuat, belum ada, yo fa'ala murtafiin mongko yang atasnya panggonan dhuwur, maka berdiri di tempat yang lebih tinggi. Li'anau krono saat temene mungkin mancek kursi atau mancek bangku. Li'anau krono saat temene irtifa, li'anau krono saat temene irtifa atau murtafi utawa kelakuan iku abalahu luwe nemekaake apa irtifa luwe nemekaake fil ilami ing dalem aweh weruh. Karena ketika lebih tinggi daripada hadirin semuanya, itu dapat memberi kesan lebih bagi mereka.
Fa in ta'adzara mongko lamun ta dadi udzur sapa khatib ketika tidak menemukan tempat tinggi, tidak menemukan mimbar, tidak menemukan yang bisa dia yang dia bisa naiki, yo istanada mongko sesendenan atau bersandar sapa khatib, bersandar ila khosyabatin maring kayu au nahwiya atau sepadane kayu, ya bersandar ke cagaknya masjid atau sandar ke temboknya masjid, sudah itu sunnah. Wa yusallimalan yanto wa yusallimalan yanto. Jadi kalau mimbar itu bukan wajib ya, bukan harus, sunnah saja. Dia khutbah berdiri saja sudah cukup kok. Malah nanti ketika mimbarnya belum ada karena masjid baru, imamnya datangkan dari pondok, terus dia nggak mau khutbah gara-gara nggak ada mimbarnya, orang gagah, berarti itu egois namanya, bukan syarat kok dia, bukan syarat kok. Wa ayyu sallimal nyento uluk salam sapa al khatibu khatib, uluk salam alal hadirina ing atase pira-pira wong kang hadir, atase hadirina. Uluk salam memang inda tukhulihi ing dalam nalikane manjingi khatib al masjid ing masjid, sunnah. Ketika dia baru naik ke lantainya masjid tuh dia ucapkan salam. Dia ngerti wajib khatib tiba. Li ikbalihi krana madhepe khatib madhep alaihim ing atase hadirina, alaihim atase hadirina. Karena dia menemui orang-orang yang bakal menjadi pendengar khutbahnya, kamu bicara salam dulu, beri salam. Wala biar terfokuskan para hadirin, oh ini khotibnya, nanti khotibnya sudah datang, dia siap-siap untuk dalam khutbah. Wala yusannu, agar mereka diam semuanya, oh ini sudah datang khotibnya, kita siap-siap, nggak boleh bicara. Wala yusannu ora den sunake lahu kaduwene khotib apa fi'lu tahiyati agawe salat tahiyatul masjid, tidak disunahkan bagi khotib itu salat tahiyatul masjid, tidak perlu berarti. Wa ayyusallimalan yento memberi salam atau uluk salam sapa khotib sanian kelawan kaping loro atau sanian haleh nomor loro, sanin haleh nomor loro, alaman memberi salam alaman ing atase wong ing dalem mimbari kang tetep ing dalem sandingi mimbar, koruba kang parek apa usulihi ngene wae, alaman ing atase wong indal mimbari kang tetep ing dalam sandingi mimbar, kauruba usulihi kang parek temukane khotib, ing mimbar, wa iradati tulu hilan oleh ngarepake munggahe khotib, lan oleh ngarepake munggahe khotib ing mimbar lil itibai krana nderek tindak lampah Kanjeng Nabi. Misalkan dari belakang, kemudian dia salam masuki masjid, terus begitu sudah mendekati mimbar, jadi khotib tuh langsung naik ke mimbar ketika datang itu, enggak kok sholat itu dulu baru nunggu azan, tidak. Hendaknya khotib itu datangnya langsung naik ke mimbar. Nah, begitu sampai dekat mimbar, dia memberi salam kepada orang yang ada di sekitar mimbar ketika dia mau naik ke mimbar. Itu salam kedua, bukan salam yang tadi, beda lagi salam ini, salam yang kedua. Kok ngono nyapa? Lil itibae krana nderek tindak lampah Kanjeng Nabi. Nah, itu seperti itu ketika khutbah. Hadis Imam Muslim. Wa ayusallimalan yento memberi salam atau uluk salam sapa khotib salisan haleh kaping telu, dia salam ketiga kalinya. Pada saat kapan? Idza aqbala ing dalam nalikane madhep sapa khotib alaihim ing atase hadirina, ketika sudah naik ke atas mimbar, khotib langsung naik
Maksudnya nah itu berdiri, sudah naik mimbar kan, dia berdiri kemudian memberi salam. Jadi prakteknya dari belakang naik lantai masjid, dia salam, jalan ke depan, kemudian mau sampai ke mimbar, dia salam kepada orang yang ada di depannya mimbar. Terus dia naik mimbar, menghadap kepada hadirin, dia salam lagi. Sunnah seperti itu. Baru kemudian dia duduk, adzan dimulai. Karena dulu adzannya itu satu kali, saat Nabi mempraktekkan syariat sholat Jumat itu satu kali adzannya. Adzan dua kali itu di masanya siapa? Sahabat Umar kalau nggak salah. Ketika sudah sedikit berubah, banyak kesibukan bagi orang-orang Islam karena semakin bertambah banyak yang hijrah ke Madinah. Terus mereka semuanya semakin variasi pekerjaannya, sehingga kalau adzan pertama saja itu nanti mereka terlambat untuk datang ke masjid, datang sudah khutbah. Lah ketika adzannya dua kali berarti ini akan segera dimulai. Adzan pertama itu sebagai peringatan karena mereka semua itu menyudahi pekerjaannya, siap-siap berangkat ke masjid. Akhirnya baru adzan yang resmi, adzan yang resmi. Aidun hale podo inda usulihi wa iradati tulu'ihi alal mimbari wa ayya jalisalan yen lungguh sapa khatib alal mustarohi ing atase panggonan istirahat. Kan mimbar itu ada tempat duduknya, tidak kok seperti podium, itu tidak ada tempat duduknya. Kalau nggak ada tempat duduknya ya dia duduk lesehan di bawah. Lalu mustaroh yang atasnya panggonan lungguh atau panggonan istirahat atau panggonan ngaso. Duduknya tadi halatal adzani ing dalam tingkah adzan. Liyastariha supaya istirahat sapa khatib. Dia capek sudah salam 3 kali kok. Sudah menghadap, sudah agak gemeter dia. Maka dia diberi istirahat dulu biar khutbahnya nanti agar lancar. Istirahat dulu. Enggak, itu biar saja itu. Liyastariha supaya istirahat sapa khatib minta abis suudi saking payahe munggah. Saking payahe munggah. Iya, deket ae munggah. Oh ya. Wa ayu adzan lan yen to adzan sapa. Ini yang lebih masuk akal. Wa ayu adzan lan yen to adzan sapa muadzin bayane dayi ing dalem antarane ngarepe khatib. Muadzin kan menghadap kiblat dia. Di depannya khatib kan. Kalau khatib tetap berdiri kan muadzinnya nanti takut sama khatibnya. Malah hadap-hadapan nanti. Makanya dia duduk biar muadzinnya itu tidak lihat wajahnya khatib. Lil ittiba'i kron derek tindak lampah Kanjeng Nabi. Semata-mata dikerjakan sebuah kesunahan itu karena Nabi juga seperti itu. Kalau liyastariha ini alasannya para ulama saja, beri alasan. Aslinya ya Nabi seperti itu mencontohkannya ya, maka kita wajib ikut seperti itu. Sunnah saja. Wa ayyub bilan yen to madhep sapa khatib alaihim ing atase hadirina. Madhep biwajihi kelawan wajah khatib. Harus menghadap kepada hadirin ketika khutbah. Ayastadbir lan ngungkuri sapa khatib al-qiblata ing kiblat. Kenapa? Lil ittiba'i kron derek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Kalau khutbahnya dia paksakan hadap kiblat, ini khutbah, ini ibadah kepada Allah, hadap kiblat. Lah yang khutbah siapa? Oleh anak kemasak temene, Iqbalu khatib alaihim. Selama saat temene Iqbalu alaihim. Iku Allah iku perkara yang pantas, perkara sing patut, sopan lah maksudnya, gak nyindir. Bil mukhatabati kelawan pira-pira kang den ja omong, kelawan pira-pira kang den khutbahi. La fa in istaqbala mongko lamun mandhep kiblat sapa khatib. Wastadbaru lan padha utawa wastadbaru lan ngungkuri sapa hadirina, ya kuriha mongko den makruhake. Meskipun tidak sampai membatalkan khutbahnya, tapi kalau andai kata khatib menghadap kiblat atau sebaliknya khatib sudah menghadap ke para hadirin, lah hadirin malah menghadap ke, kalau sekarang di sini ke timur malah semuanya, dia mencampakkan khatibnya, maka makruh mereka. Wa ayar fa'alan yento ngang banterake sapa khatib sautahu ing swarane khatib, banterake mang
sehingga mendapatkan sebuah kesunahan ziyadatan halih tambahan, ziyadatan halih luweh anal wajib ing atase perkara kang wajib. Yang wajib itu apa? Memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang ya, minimal 40 orang. Lah terus itu wajib. Lah sunnahnya kalau semua orang di dalam masjid yang lebih dari 40 itu mendengarkan semuanya, itu sudah sunnah. Lil ittiba'i krono bantarake swara. Nah sekarang permasalahannya apakah speaker, pengeras suara itu sebuah perantara untuk kesunahan. Ketika khotib pakai mic kan sudah keras suaranya kan, berarti dia mendapatkan kesunahan dari mic tersebut. Lah apakah mic itu menimbulkan suatu hal yang menjadi perantara kesunahan? Ya mungkin bisa jadi. Lil ittiba'i krono derek tindak lambai Kanjeng Nabi. Aidun halih podo ayubila alaihi dan halih podo ayubila alaihi wa alla yaltafitalan yen ta ora noleh sapa khotib yaminan ing dalam arah tengen wala simalan ora arah kipo. Ini bukan pidato, ini khutbah, enggak boleh tolak-tolak ini. Wala apalagi guyon khutbahnya, enggak. Wala ya bisalan yen ta ora dolanan sapa khotib. Khutbahnya sekarang sudah modern, pakainya tab, teks khutbahnya lihat tab. Nah, tabnya itu ada pesan baiknya dia baca dulu, lah nggak boleh itu. Jadi harus fokus khotibnya itu, tidak boleh tidak disambi, nggak boleh disambi itu bahasa Indonesia, nggak boleh di coy, nggak boleh diselingi, bukan diselingi. Selingi itu berarti menghentikan kerjaan pertama. Ini enggak, kedua-duanya berjalan sekaligus. Enggak boleh dibarengi dengan dolanan atau permainan. Ada kan yang sekarang tuh khutbahnya imamnya itu pakainya tab atau pakainya HP Android. Batak itu juga nyaman, HP saja, sekaligus menunjukkan HP saya baru. Nah itu muncul pesannya, itu malah lihat, oh ini info terupdate. Ada info terupdate tentang COVID-19 atau beberapa korbannya sekarang nambah enggak? Itu malah dianggap itu sebuah bentuk permainan, enggak boleh seperti itu. Balik khusuk sapa khotib kama fis sholati kayak oleh ing dalam sholat, karena khutbah itu ibadah yang diserupakan dengan sholat, maka harus khusuk. Wa anta kunana yento ono lan arab yento ono bal khutbatu khutbah iku balighatan perkara kang temeka. Artinya khutbah yang disampaikan oleh khotib itu benar-benar balighah. Balighah itu bagaimana? Ya bahasanya ketika dia khutbah itu bahasa yang fusha, bahasa yang fasih, yang benar, tidak kok rancau, tidak kok i'rabnya itu kocar kacir, morat marit, tidak. Terus bahasa khutbahnya itu juga harus sesuai dengan tuntutan keadaan. Mentang-mentang dia dari pulang belajarnya di kota pendidikan, terus dia dapat gelar S3, terus bahasanya intelek yang dia bacakan kepada orang desanya, mana paham orang desa itu nggak balik gitu. Atau bahasanya bahasa Arab semuanya lah, terus kemudian bahasa Arabnya itu asing-asing, nggak bisa dipahami oleh ya, maka itu keluar dari kesunahan. Sunahnya itu bahasa yang balighah sesuai dengan tuntutan keadaan, muqtadal hal. Kenapa kok seperti itu? Sunnah li'annal mutadalata karena saat temene bahasa kang asor arroki kata kang ruwet atau kang sulit dipahami ikulah tu asiru ora membekas atau ora ngelabeti apa mutabadilah arrokika membekas fil qulubi ing dalam hati, tidak nyantol, tidak masuk ke hatinya para hadirin. Nah kalau sekedar mungkin kewajiban kan nggak masalah, ya nggak masalah kalau sekedar gugur kewajibannya, tapi ya capek-capek
teriak-teriak terus tidak mengena di hatinya para hadirin kan ya agak percuma kalau dipikir-pikir. Terus selain balighah mafhumatun kang kang iso den fahami, mafhumatun kang iso den fahami likulin nasi maring sekabehane menungso. Li anal gharibata karang sak temene perkara kang asing, bahasa asing, alwahsiyata kang gersah, itu khotibnya, itu khotbahnya, itu bahasa apa itu saya nggak paham sama sekali, tinggi sekali bahasanya. Iku layan tafiu ora ngalap manfaat biha kelawan gharibah ya, biha kelawan gharibah alwahsiyah sapa asaruhum mayoritas hadirin atau mayoritas annas, kebanyakan atau akeh-akeh annas. Terus selain itu, selain memahamkan kosirotan turkang apa ringkes, enggak kok dipanjangkan khotbahnya, yakni negese ingsun musannaf. Qasir itu yang bagaimana, singkat, padat dan jelas, atau bagaimana mutawasitotan engkang tengah-tengah, bainat tawilati ing dalem antarane dawa wal qasirati kang cendhek. Kenapa? Lil ittiba'i krana nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi sesuai dengan hadis Imam Muslim seperti itu. Rawahu ngriwayatake hadis sinten Muslimun, Imam Muslim. Wala yu'aridu lan ora nentang, lan ora melawani, lan ora bertentangan hu ing rawahu Muslimun hadis qasira, ora melawani hu ing qasira atau hadis qasira apa khabaruhu hadis Imam Muslim aidan halih padha qasira hadisnya tadi al-musarrihu kang nyeplosake apa khabar, al-musarrihu kang jelasake apa khabar, bil amri kelawan perintah, bi qasriha kelawan ringkese khotbah, wa bi itolati sholatilan kelawan dawaake sholat. Jumatan itu sholat intinya, bukan khotbahnya ya. Maka yang dilamakan, yang dipanjangkan itu sholatnya, khotbahnya itu sebentar saja. Ada hadis seperti itu. Lah, wa bi anna darikan kelawan saat temene mengkono la yu'ariduhu khabaru aidan al-musari'u bil amri because bi talati sholati iku alamatun tanda anal fikih yang atasnya fikih li anal kisara karena saat temene khutbah cendek waktu lalan dawa iku minal umuri sebagian saking pira perkara an-nisbiyati kang bangsa nisbat, an-nisbiyati kang bangsa nisbat. Artinya dari kedua hadis, yang satu menunjukkan khutbah itu harus pendek, artinya qasira itu tengah-tengah. Ada yang satunya menunjukkan khutbah itu harus pendek, ada yang khutbah itu harus panjang. Seperti itulah. Itu tidak saling bertentangan. Karena itu menunjukkan ketika ketiga hadis ya, tiga hadis ini dijamakkan, dikumpulkan, maka itu sebuah pertanda untuk menentukan hukum dalam fikih khutbah itu bagaimana durasinya, yaitu tengah-tengah. Karena antara pendek dan panjang khutbah tersebut itu ketika dijamakkan, dikumpulkan, menghasilkan hubungan yang di situ menghasilkan khutbah yang mutawasit, sehingga yakni mutawasitatan bainat tawilati wal qasirati. Fal muradu kang den karepake bi iksariha kelawan ringkese utawa pendeke khutbah iku iksaruha ringkese khutbah, ringkes ane sholati saking sholat. Terus wa bi itolati sholati lan kelawan dawaake sholat, yang digandaki dari memanjangkan sholat itu bagaimana? Iku itola Tuhan dawaake sholat disuwaiake alal khutbati alahake atas khutbah. Fa'uni mongko den kaweruhi apa anasan qiraatika sak temene kesunahane utawa nindakake atau nglakoni kesunahan maca surat qaf
fil ula ing dalem khutbah kang awal iku la yunafi ora melawani ora nafeake apa sanna qiraati qaf kaunal khutbati ing anane khutbah iku qasiratan cendhek al mutawassitatan utawa tengah-tengah utawa mutawasit wa ayyata midalan yen ta tetanggenan sapa al khatibu khatib berpegangan beriktimat ala nahwi ason ing atas padane tongkat sunah pakai tongkat itu au saifin utawa pedang au kausin utawa panah dia pegang biasari kelawan tangan kiwane khotib lil ittiba'i kron derek tindak lampah Kanjeng Nabi wa hikmatu utawi hikmahe i'timatuhu ala nahwi ason i'timadu ala nahwi ason iku anna hadaddina sak temene ikilah agama iku koma jumeneng apa hadaddin jumeneng bisilahi kelawan senjata wa takun lan ono apa yumnahu tangan tengene khotib ono iku masghulatan ketungkul maksudnya berpegangan bil mimbari kelawan mimbar ilham yakun lamun to ora ono fihi ing dalam mimbar apa najasatun najis kaajin kaya dene apa adonan roti audar kita yirin utawa teleke mano fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa khatib saya anu siwiji-wiji min zalika sangking mengkono-mengkono apa hanya mengkono-mengkono aso, saifen, kausen, terus pedang, apa ya? Ja'ala mongkon dadekake sapa khatib al yumna ing tangan-tangan didadekake alal yusra ing atase dhuwure tangan kiwa. Didadekake tahta sadri ing dalem ngisore dodone khatib sama seperti sholat. Kalau yang tangan kanannya bawa buku khutbah ya sudah yang tangan kanannya bawa buku khutbah. Wa ayyubadiran yanto bersegera atau agi-agi sapa khatib bin nuzuli kelawan tumurun sapa khatib liya belugo supaya tumeka sapa khatib al mihraba ing mihrab pengimaman ma'a faradhil muadzini sertane rampunge muadzin rampung minal iqamati saking iqamah. Kenapa kok harus segera turun dan kemudian menuju ke mihrab? Dan dia samakan ketika dia sudah sampai ke mihrab itu kira-kira muadzin juga sudah selesai iqamah. Mubalaghatan krono bangetake fitahqiqil muwalati ing dalem nyatakake nuli-nuli ma'angkana ing dalam selagine kongang bainal khutbati sapa khatib bainal khutbati ing dalam antarane khutbah wa sholati lan sholat ayo kalan den makrake apa ma perkara ibtada'ahu jahalatul khutabai wallahu a'lam.